Ya, berikut ini adalah tabel fungsi pembangkit. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ya tentang fungsi pembangkit, tapi hanya sebagian kecil ya. Contohnya kemarin yang kita pelajari adalah yang ini ya. Yang 1 dibagi 1 min X, ini akan sama dengan kan rumusnya sigma K dari 0 sampai T hingga X pangkat K. Atau nanti kalau dituliskan, ini adalah 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa koefisiennya atau akanya ini akan sama dengan 1. Kemudian kita juga membahas kemarin bentuk yang 1 dibagi 1 min BX. Nah, ini kan bentuknya jadi sigma B pangkat K, X pangkat K. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa koefisiennya itu atau akanya adalah B pangkat K. Kemudian ada juga kemarin yang ini ya, yang binomial. Ya, kalau bentuknya seperti ini, maka nanti koefisiennya adalah kombinasi NK. Kemudian ada bentuk lagi yang 1 dibagi 1 min X kuadrat. Kemarin kita menggunakan perkalian dua buah fungsi pembangkit. Nah, di sini kita bisa menuliskan dalam bentuk sigma K dari 0 sampai T hingga K tambah 1 dikalikan X pangkat K. Makanya sehingga kita tahu koefisiennya adalah K plus 1. Nah, kemudian tadi kita membahas juga tentang 1 dibagi 1 min X pangkat 3 ya. Nah, ini ada secara umum, kalau ini pangkatnya N, nanti bentuknya adalah seperti ini. Sigma dari kombinasi N tambah K min 1 K dikalikan X pangkat K. Yang koefisiennya adalah yang kombinasi N tambah K min 1 K. Kemudian kalau bentuknya seperti ini artinya hanya mengganti yang min dengan plus ya. Ini X-nya diganti. Maka nanti Anda peroleh koefisiennya adalah kombinasi N tambah K min 1, K dikalikan min 1 pangkat K. Kemudian ada bentuk eksponensial. Maka kalau bentuknya eksponensial, E pangkat X, nanti AK-nya adalah 1 per K faktorial. Sedangkan yang bentuk len, ini nanti AK-nya adalah min 1 pangkat K plus 1 dibagi K. Ya, saya lanjutkan ya tentang fungsi pembangkitnya. Ya, sekarang saya masuk ke teorema binomial diperluas. Mungkin Anda ingat dulu pernah saya jelaskan pas membahas tentang koefisien binomial ya, ada saya membahas tentang binomial diperluas. Kenapa diperluas? Karena kalau yang binomial biasa kan berlaku untuk n-nya bilangan bulat positif ya. Sedangkan ini kita perluas jadi untuk bilangannya bilangan real. Jadi di sini ada teoremanya. Misalkan saya punya X bilangan real dan nilai mutlak X-nya kurang dari 1 dan U-nya bilangan real, maka kita punya persamaan ini. 1 tambah X pangkat U itu akan sama dengan sigma K dari 0 sampai T hingga kombinasi UK dikalikan X pangkat K. Nah, kalau U-nya bilangan bulat positif ya, maka nanti kita akan dapatkan ini persamaan binomial. Tapi kalau nanti U-nya di sini bilangannya bilangan real, maka nanti akan berbeda lagi gitu ya. Kemudian di sini Anda ingat lagi kombinasi min n r itu akan sama dengan min 1 pangkat r dikalikan kombinasi n tambah r min 1, r. Ya, ini kenapa ini nanti akan kita pakai untuk yang bilangan real ini gitu ya. Mungkin saya inikan dulu. Saya balik ke ini dulu ya.
Nah, mungkin Anda ingat lagi dulu kombinasi UK gitu ya. Kombinasi UK ini kan akan sama dengan, ini kalau U-nya bilangan real ya. Ini nanti dia akan sama dengan U-1, kemudian dikalikan U-2 sampai U-K tambah 1. Ini untuk kalau K-nya lebih besar dari 0. Sedangkan dia akan bernilai 1 kalau K-nya ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan buktikan gitu ya. Akan dibuktikan bahwa kombinasi min NR ini akan sama dengan tadi rumusnya min 1 pangkat R kombinasi N tambah R min 1 koma R. Nah, ini ya. Kita akan buktikan ini. Nah, sekarang ini buktinya. Nah, sekarang kombinasi min NR, kalau kita gunakan yang definisi di atas gitu ya, maka ini akan sama dengan min N dikalikan min N min 1, min N min 2, sampai yang terakhir itu adalah min N min R tambah 1. Kemudian dibagi dengan, oh sorry, ini ada yang kurang saya. Ini dibagi dengan K faktorial ya. Nah, ini dibagi dengan R faktorial. Nah, dari sini, karena semuanya mengandung negatif ya, jadi saya keluarkan ini min 1 kali N sampai yang terakhir ini min 1 kali N plus R min 1 ya. Nah, di sini kalau kita lihat min 1-nya berarti ada sebanyak R kali ya kita melakukannya ya. Sehingga saya bisa tuliskan ini akan sama dengan min 1 pangkat R. Kemudian ininya saya tulis min 1 pangkat R, yang ini saya balik ya, N, kemudian N tambah 1, N tambah 2, sampai yang terakhir itu adalah N tambah R min 1 dibagi dengan R faktorial. Nah, di sini saya bisa menuliskan lagi kalau misalnya kita ingin kalau n faktorial itu kan berarti kalau n faktorial itu kan 1 kali 2 sampai n gitu ya. Nah, saya mau mengarahkan yang atasnya ini gitu ya. Tapi ini kan tidak mulainya tidak dari 1 ya. Maka di sini kita bisa melakukan manipulasi ya. Saya bisa tuliskan ini menjadi min 1 pangkat R ya. Nah, ini saya balik dulu biar Anda nggak bingung. Jadi saya mulai dari N tambah R min 1. Di sini kan N tambah R min 2. Terus ini ada N tambah 2, N tambah 1, N. Nah, ini saya tuliskan lagi di sini. N min 1,
N-2 sampai sini angka 2 kali 1 gitu ya, dibagi yang ini R faktorial. Nah yang ininya saya tulis lagi N-1 N-2 sampai 21. Nah ya, ini kan ini kan sebenarnya bisa saya coret gitu ya, tapi saya memunculkan ini kenapa? Karena kalau setelah ini jadinya yang atas ini jadinya adalah apa nih? Jadinya adalah nih N tambah R min 1 faktorial ya. Kemudian yang bawahnya ini R faktorial. Kemudian yang ini tuh jadi N min 1 faktorial. Nah, sekarang Anda ingat lagi kan kalau saya punya kombinasi NR, ini kan sama dengan apa? N faktorial dibagi R faktorial terus N min R faktorial gitu ya. Nah, sekarang kita punya yang ini, N tambah R min 1 faktorial dibagi R faktorial dikalikan dengan N min 1 faktorial. Maka, saya bisa tuliskan itu menjadi kombinasi N tambah R min 1, bawahnya adalah R ya. Bawahnya adalah R. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ya, terbukti ya. Nah, atau bisa juga nulisnya, kadang nulisnya saya seperti ini. Jadi kombinasi dari N tambah R min 1, R. Ini untuk yang apa tadi? Kombinasi min NR ya. Nah, ini kombinasi min NR. Nah, ya kan sama dengan ini. Ya, sehingga terbukti kita bisa dapatkan ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan, gitu ya. Yang ini tuh akan kita gunakan untuk menentukan yang tadi kita binomial diperluas. Ya, jadi kita sudah buktikan ya bahwa tadi kombinasi ini gitu ya akan sama dengan min 1 pangkat R kali kombinasi N tambah R min 1, R. Nah, sekarang kita ingin menentukan nih, tentukan fungsi pembangkit dari 1 tambah X pangkat min N dan 1 min X pangkat min N. Nah, di sini tadi caranya adalah kita 1 tambah X pangkat min N ini akan sama dengan, kalau lihat teoremanya yang tadi, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai ta hingga, kemudian min N, kombinasi NK dikalikan X pangkat K. Ini berdasarkan tadi ya, teorema binomial diperluas. Nah ini. Nah, tadi kita tahu bahwa kombinasi min NK ini akan sama dengan min 1 pangkat K, gitu ya. Kemudian ini kombinasi N tambah K min 1, ini K dikalikan X pangkat K. Nah, sehingga kita bisa dapatkan gitu ya,
Akaknya yang mana? Akaknya adalah ini gitu ya. Ini adalah akaknya kalau ditanya. Bisa ditanya tentukan koefisien dari misalnya n-nya berapa nih? 35 gitu ya. Nanti Anda tinggal masukkan saja Kak jadi 35. Kemudian untuk yang 1 min X pangkat min N, ini sebenarnya Anda tinggal menggantikan saja di sininya ya. Yang ini tuh X-nya diganti dengan min X. Jadi ini kan kalau saya tulis ini sigma K dari 0 sampai T hingga min 1 pangkat K kombinasi N tambah K min 1 K. Nah ini jadi min X gitu ya, pangkat K. Nah min X ini jadinya min satunya saya keluarkan. Jadi min 1 pangkat K dikalikan min 1 pangkat K, hasilnya positif ya. Jadinya min satunya udah nggak saya tulis jadi 1. Tinggal ininya kombinasi N tambah K min 1. Ini pangkat K, sorry. Kombinasi N tambah K min 1 K ya. Ini X pangkat K jadinya. Ya ini untuk yang min N ya. Sekarang dari hasil ini kita ingin mengerjakan soal berikut ini. Soalnya yang A misalnya ya. Nah yang A kalau ini belum pakai yang diperluas ya. Ini pasti pakai yang biasa ya. 1 dibagi 1 min 8X. Kalau Anda ingat kemarin ini bentuknya jadinya sigma K dari 0 sampai T hingga terus berarti apa nih? 8 gitu ya, pangkat K, X pangkat K. Nah, akaknya yang mana? Dari sini kita bisa dapatkan akaknya itu adalah yang 8 pangkat K. Sehingga kalau ditanya koefisien dari X10 gitu ya, X pangkat 10 berarti kan K-nya pada saat 10 ya. Jadi ini koefisien X pangkat 10 berarti kita peroleh ini A10. Nah, A10 ini berarti tinggal 8 pangkat 10. Kemudian koefisien dari X35 ini jadinya 8 pangkat 35. Oke, kemudian yang B. Yang B, nah ini yang B kita bisa gunakan tadi yang binomial diperluas ya. Yang B kan bentuknya 1 dibagi 1 tambah X pangkat 8. Ini bisa saya tuliskan tadi 1 tambah X pangkat min 8 ya. Nah ini tadi katanya dia akan sama dengan kalau dituliskan sigma K dari 0 sampai T hingga kombinasi min 8 K kali X pangkat K gitu ya. Atau bisa langsung aja ya, tapi nggak apa-apa saya tulis dari 0 sampai T hingga ini min 1 pangkat K kombinasi 8 tambah K min 1 K X pangkat K. Nah, jadi kalau ditanya koefisien X pangkat 10 berarti Anda tinggal mencari A10 ya. Oh ya, koefisiennya yang mana akanya? Akanya adalah yang ini ya, ini akanya nih. Jadi A10 itu adalah min 1 pangkat 10, kemudian kombinasi 8 tambah 10
min 1, ini 10. Nah, nanti Anda bisa hitung ya. Kemudian yang X 35, ya? Sorry ya. Ya, 35. X 35 dari ekspansi tersebut, berarti ini min 1 pangkat 35 kombinasi 8 tambah 35 min 1, 35. Nah, ya, jadi nanti bisa hitung hasilnya berapa. Kemudian untuk yang C, nah yang C X pangkat 4 dibagi 1 min 3X pangkat 3. Nah ini nanti Anda coba ya. Yang D dan E juga Anda coba. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh iya, nanti jam 12 ada post-test ya di Aldiru. Waktunya 10 menit, hanya satu soal. Tidak ada susulan ya, jadi Anda harus mengerjakan. Kemudian ada contoh di sini. Tentukan banyaknya solusi dari N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan 17. Nah, di sini diketahui N1, N2, N3 itu merupakan bilangan bulat tak negatif, tapi ada syaratnya nih. N1-nya ada di antara 2 sampai 5, kemudian N2-nya ada di antara 3 sampai 6, dan N3-nya ada di antara 4 sampai 7. Nah, persoalan ini tidak sama dengan yang kita pernah bahas ya, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 17. Nah, ini diketahui dengan syarat X1-nya 2 sampai 5, X2-nya besar dari 6, dan X3-nya besar dari 1. Ini akan beda caranya. Kalau yang di bawah ini kita menggunakan kombinasi dengan pengulangan ya. Kalau yang yang di atas ini kita akan menggunakan fungsi pembangkit. Jadi di sini kita memisalkan bahwa untuk yang N1, N1-nya kan di antara 2 sampai 5. Jadi kita memisalkan fungsi pembangkit untuk N1 itu adalah X2 ditambahkan X3 ditambahkan X4 ditambahkan X5 ya. Kemudian untuk yang N2, N2-nya itu adalah di antara 3 sampai 6. Kita memisahkan fungsi pembangkit untuk N2 itu adalah berarti X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6. Yang terakhir N3-nya sama dengan di antara 4 sampai 7. Kita misalkan fungsi pembangkitnya adalah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 7. Nah, kemudian kita disuruh menentukan solusi. Nah, ini sama dengan 17 gitu ya. Artinya apa? Kita menentukan koefisien. Jadi, Anda disuruh menentukan koefisien dari X pangkat 17. Nah, kalau Anda lihat bentuk yang fungsi pembangkit ini kan, ini saya perkalian ya, perkalian dari fungsi pembangkit, kemudian
untuk menentukan koefisien dari X pangkat 17, artinya kita mencari ada berapa nih ya yang bisa kita kalikan. Contohnya gini, X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3 kan hasilnya X pangkat 5 ya. X pangkat 5 kalau dikalikan X pangkat 7 itu masih X pangkat 12. Jadi belum tidak dapat yang 17-nya gitu ya. Jadi 17-nya itu akan mungkin berarti X pangkat 5 gitu ya. Untuk N1, N2-nya kita ambil X5 juga. Kemudian yang N3-nya kita ambil X7. Ini baru satu kemungkinan. Nah, kemudian kemungkinan kedua ada lagi enggak? Oh, ada ya. Kita bisa X pangkat 5 atau X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 dikalikan X pangkat 6 dikalikan X pangkat 7. Ya, ini juga kalau Anda kalikan hasilnya kan 17 ya. Kemudian ada lagi itu berapa lagi berarti ini? 5, 6 ya. X pangkat 5, X pangkat 6 kali X pangkat 6. Nah, ada lagi nggak kira-kira selain ini? Kalau Anda coba-coba nanti tidak ada gitu ya. Jadi yang kita dapatkan di sini solusinya ada sebanyak 3 gitu ya. Solusinya ada 3. Itu yang mana ya? Ini yang saya tuliskan. Kemudian ada contoh lagi. Ada berapa cara untuk membagikan 8 kue yang identik kepada 3 anak jika setiap anak menerima sedikitnya 2 kue dan tidak lebih dari 4 kue. Nah, ini juga sama, kita bisa menggunakan fungsi pembangkit. Jadi nanti ininya adalah kita memisahkan anak pertama, dia mendapat paling sedikit 2, tidak lebih dari 4 ya. Berarti X2 ditambahkan X3 ditambahkan X4 ya. Nah, anak kedua dan anak ketiga juga sama ya. Katanya nggak boleh lebih, syaratnya harus paling sedikit 2, tidak lebih dari 4. Nah, sekarang berapa nih untuk berapa cara untuk membagikan 8 kue? Berarti Anda menentukan koefisien dari X pangkat 8 gitu ya. Nah, kira-kira berapa? Silakan saya buka. Ayo, berapa? Kira-kira yang anak pertama berapa? Anak pertama misalnya 2 gitu ya. Dapat jatah 2. Ya, silakan ditulis kalau ada yang mau nulis. Jadi anak pertama misalnya 2 gitu ya. Terus anak ketiga, anak kedua, anak kedua, anak ketiganya juga 3 gitu ya. Jadi kan 8 ya. Ada lagi yang lain? Berapa kira-kira? Oke, X pangkat. Oh, kok dihapus?
Kalau susah Mohon pakai tadi kehapus ya tadi. Sedikit kesusahan di pakai X teks aja. 4 422 Ibu. Ada lagi yang lain selain 422? 422 sama nggak dengan 224? Sama nggak dengan 242? Ya bisa juga kan X pangkat 3 gitu ya. Terus X pangkat 3 kali X pangkat 2. Nah, ada lagi yang lain? Oke. Oke, ada lagi nggak? Udah nggak ada kayaknya ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi ada sebanyak 6 ya. Jadi ada 6 cara kita membagikan kue gitu ya kepada 3 orang anak. Jika setiap anak menerima paling sedikit 2 dan tidak lebih dari 4. Jadi ada 6 cara. Oke, sekarang ada contoh berikut. Misalkan kita punya uang pecahan gitu ya, bernilai 100, 500, dan 1000. Kita ingin membayar suatu barang yang bernilai Rp. Nah, berapa banyak cara jika ingin membayar 3.700 gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi pembangkit. Jadi, caranya di sini, jadi untuk yang pecahan 100, kita representasikan ke dalam fungsi pembangkitnya adalah 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3. Jadi ini 100 ya, jadi 100-nya ini X pangkat 1 gitu ya. Kemudian untuk penggunaan 500 kita representasikan ke dalam suatu fungsi pembangkitnya adalah 1 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 10 dan seterusnya. Artinya yang satu ini kan artinya dia tidak menggunakan 500 ya. Atau artinya kan X pangkat 0 gitu. X pangkat 0 kan sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian untuk penggunaan uang 1000 di sini kita merepresentasikan ke dalam suatu fungsi pembangkit adalah 1 ditambah X pangkat 10 ditambah X pangkat 20 dan seterusnya. Sehingga nanti kalau saya ingin membayar Rp, berarti kita mencari koefisien dari X pangkat R dibagi 100. Karena tadi kita misalkan ininya, jadi 1 ini sama dengan 100 ya. Nah, di sini maka kita tinggal mengalihkan nih fungsi pembangkitnya. Sehingga kalau kita ingin membayar 3.700, berarti kita mencari koefisien dari
X pangkat 37 ya. Kira-kira berapa saja X pangkat 37? Silahkan. X pangkat 20 ya. Kalau kesusahan pakai teks aja. Anda bisa klik yang di atas ini ya. Yang paling atas diklik, Anda pencet yang teks, Anda blok dulu, baru nanti Anda tulis. Ya, berarti X pangkat, tadi berapa? Pangkat 2 ya. Dikalikan X pangkat 5, tadi temannya ya. Kalikan X pangkat 20 ya. 20, 30 ya. Oke, ini baru satu saya. Yang lain ada lagi berapa? Ayo, berapa lagi? X pangkat 10 yang pertama gitu ya. Bisa juga X pangkat berapa nih? Oh, nggak bisa ya. Yang pertama jangan 10. Berarti yang pertama misalnya 7 ya. Karena kan ada yang untuk yang kedua itu kan kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 berarti bisa 20 di sini. Kemudian yang terakhir kan kelipatan 10. Jadi X pangkat 10. Nah, ini saya baru dapat 2. Nanti Anda bisa cari lagi. Ya, nanti Anda bisa ini ya. Atau silakan menulis. Tadi siapa? Chris? Berapa lagi? Oke. Oke, makasih Mbak. Oke, 12, 5,
Berarti ya, oke. Oke, nanti Anda bisa cari lagi ya. Ini akan lumayan banyak ini. Saya lanjutkan dulu. Atau ya silakan nih siapa nih? Muhammad ya? Siapa yang nulis? X 12, kemudian X berapa? 15, 10 ya? Oh, tadi kurang besar itunya ya. Kotaknya ini saya tambahin. X10. Oh, bisa. Ya, bisa ya, hapus. Silahkan. Oke, ya terima kasih semuanya. Ya, jadi nanti Anda bisa hitung ya, totalnya ada berapa ini. Nah, ini latihan. Nanti Anda coba juga ya. Nah, sekarang ini. Kira-kira yang satu A berapa ini? X pangkat 10 berarti ada berapa? Artinya kan ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 itu berarti kan saya bisa tuliskan yang ini perkaliannya 3 gitu ya kayak tadi ya. Nanti kalau X pangkat 10 berarti berapa saja kita bisa dapatkan. Atau ini saya tulis lagi. 1 tambah X pangkat 5, X pangkat 10, dan seterusnya. Nah, berarti kan kita mencari X pangkat 10 ya, koefisiennya adalah berarti perkalian berapa saja nih, berarti 1, terus X pangkat 10, 1, gitu ya. Kemudian bisa juga X pangkat 10, 1, 1. Kemudian ada berapa lagi? Oke, 1. Tinggal 1 di depannya aja. 1, 1, X pangkat 10 ya. Oke. Ya, ada lagi. Jadi ini saya hitung ya. 1, 2, 3. Ini sama ya. Ini sama. Terus ini 4. Ada lagi nggak?
Tinggal dibalik aja urutannya ya. Ini sama juga. Yang ini sama ya. Oke. Ya, ini 5. Yang ini 1 lagi 6. Satu lagi. Apa sudah? Sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada lagi ya yang jumlahnya 10. Ya, ada 6 ya. Oke, yang B sekarang. Yang B ada berapa tuh? X pangkat 10 untuk yang B. Untuk yang B kan bisa gini ya. X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 3. Nanti kan X pangkat 10 jumlahnya ya. Oke. 2. Mana lagi yang lain? Oke, ada 3. Ada lagi nggak? Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kan kalau misalnya ngambil X depannya X pangkat 3, 3, 5, harusnya 2 ya. 3, 5, 2 nggak ada 2-nya. Ya, kalau saya nggak ada ya. Untuk yang B hanya 3 ini ya. Jadi kita punya 3, koefisien dari X pangkat 10 adalah 3. Kemudian yang C. Yang C berarti berapa tuh? Ada berapa cara kita untuk X pangkat 10? Oke, 5, 5, 1. Oke. Ada lagi, ini ya, saya ketakin ya. Ini 1, 1, 5, ya. Baru 2. Oh, ini lagi 3. Ada lagi. Hmm. 2, 4, 4. Oke. Baru 4. Oke, ini 5. 6. 7 ya. 3. Ini nggak ada 3 ya. Yang pertama kan nggak ada 3-nya ini nih. Empat, 3, 3. Belum ya tadi ya. Oke. Ini 4, 3, 3. Oke. 4, 6, 1. Oke.
Oke, ini ya. Ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 ya. Ada lagi nggak nih? Ya, saya rasa nanti Anda bisa ya, ada list di rumah ya, nanti ada berapa. Ini, ya, saya rasa konferensinya saya cukupkan. Nanti ingat ya, jam 12 kita ada post test di Eldiru, Anda kerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.